Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabar kalian? Tentunya kalian dalam keadaan sehat dan senantiasa terus belajar dan belajar meskipun dari jarak yang jauh. Karena kalian selama ini sampai saat ini belum bisa belajar secara tatap muka. Baiklah, yang penting kita semangat. Anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi Bahasa Indonesia kelas 8, khususnya bab 4 semester ganjil, yaitu mengenai indahnya berpuisi. Nah, ketika kita belajar berpuisi, pertanyaan pertama yang muncul adalah, tahukah kalian apa pengertian puisi itu? Ya? Oke, baiklah. Puisi itu merupakan bentuk karya sastra dari hasil ungkapan dan perasaan penyair dengan bahasa yang terikat oleh irama, matra, rima, penyusunan lirik dan bait, serta penuh dengan makna. Kemudian yang kedua adalah ciri-ciri puisi. Ciri puisi itu meliputi 1. Penulisannya ditulis dalam bentuk bait. Kemudian yang kedua, diksi atau pilihan kata yang digunakan dalam puisi biasanya bersifat kias, padat, dan indah. Kemudian yang ketiga, penggunaan majas sangat dominan. Yang keempat, pemilihan diksi yang digunakan mempertimbangkan rima dan persajakan. Nah, bagaimana? Bisa dipahami? Oke, bagus. Kita lanjutkan. Berikutnya adalah mengenai tujuan menulis puisi. Kita menulis puisi itu untuk mengungkapkan perasaan penulis mengenai sesuatu untuk disampaikan kepada pembaca atau pendengar. Kemudian yang kedua, memberikan gambaran kepada pembaca mengenai sesuatu hal yang dialami oleh penyair. Kemudian yang ketiga, memberikan motivasi pembaca agar mampu mengapresiasi atau menanggapi karya sastra tersebut. Kemudian berikutnya mengenai struktur batin puisi. Struktur batin puisi itu meliputi 1 tema. Tema itu merupakan gagasan pokok atau inti masalah yang ingin diungkapkan oleh penyair. Tema biasanya bersifat secara tersirat dalam keseluruhan isi puisi. Tema diungkapkan merupakan penggambaran suasana batin atau juga berupa respon penyair terhadap kenyataan sosial budaya. Kemudian yang kedua adalah nada dan suasana. Nada itu mengungkapkan sikap penyair terhadap pembaca, sedangkan suasana adalah keadaan jiwa pembaca setelah membaca puisi akibat psikologis yang ditimbulkan oleh puisi tersebut terhadap pembaca. Berikut, yang ketiga adalah perasaan dalam puisi. Puisi mengungkapkan perasaan diri penyair, itu sudah pasti. Nah, jika penyair hendak mengungkapkan keindahan alam, maka sebagai sarana ekspresi, ia akan menggunakan imaji-imaji atau majas, serta diksi yang mewakili makna tentang keindahan alam. Yang keempat adalah amanat. Amanat merupakan suatu pesan yang ingin disampaikan penyair di dalam puisinya. Pesan tersebut dihadirkan dalam ungkapan yang tersembunyi. Amanat akan selaras dengan tema dari puisi tersebut. Selanjutnya, mengenai unsur pembentuk puisi. Yang pertama, ada majas dan irama. Majas adalah bahasa kias yang dipergunakan untuk menciptakan kesan tertentu bagi penyimak atau pembacanya. Untuk menimbulkan kesan-kesan tersebut, bahasa yang dipergunakan berupa perbandingan, pertentangan, perulangan, dan perumpamaan. Majas yang biasanya digunakan adalah majas personifikasi, majas paralelisme, majas metafora, majas hiperbola, dan majas perumpamaan. Nah, sebenarnya masih banyak lagi majas. Kalau dihitung-hitung, jumlah majas secara keseluruhan ada sekitar 41. Nah, kemudian berikutnya mengenai irama atau disebut musikalitas.
adalah alunan bunyi yang teratur dan berulang-ulang. Irama berfungsi untuk memberikan jiwa, memberikan ruh pada kata-kata dalam sebuah puisi yang pada akhirnya dapat membangkitkan emosi tertentu seperti perasaan sedih, kecewa, marah, rindu, dan seterusnya. Berikutnya yaitu penggunaan kata-kata konotasi. Kata konotasi adalah kata yang bermakna tidak sebenarnya. Kata itu telah mengalami penambahan-penambahan, baik itu berdasarkan pengalaman, kesan, maupun imajinasi dan perasaan penyair. Kata-kata dalam puisi memang banyak menggunakan kata-kata yang bermakna konotatif, yaitu kata-kata itu merupakan kiasan atau merupakan suatu perbandingan. Kemudian yang ketiga adalah kata-kata berlambang. Lambang atau simbol merupakan suatu gambaran seperti gambar, tanda, atau kata-kata yang menyatakan maksud-maksud tertentu. Misalnya, dalam puisi dituliskan kata putih yang melambangkan kesucian atau kebersihan. Kemudian menggunakan kata bunga yang melambangkan kecantikan. Kemudian menggunakan kata api yang melambangkan kemarahan dan sebagainya. Sedangkan yang keempat yaitu pengimajinasian di dalam puisi. Pengimajinasian adalah kata atau susunan kata yang dapat menimbulkan khayalan atau imajinasi. Dengan adanya imajinasi tersebut, pembaca seolah-olah merasa, mendengar, atau melihat sesuatu yang diungkapkan oleh penyair. Dengan kata-kata yang digunakan penyair, pembaca seolah-olah mendengar suara atau disebut imajinasi auditif, seolah-olah melihat benda-benda atau disebut imajinasi visual, atau meraba dan menyentuh benda-benda atau disebut imajinasi taktil. Selanjutnya atau yang terakhir yang adalah jenis-jenis puisi. Jenis-jenis puisi dilihat dari isinya itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah puisi naratif. Puisi naratif itu adalah puisi yang isinya mengungkapkan cerita atau penjelasan penyair mengenai kehidupan seseorang. Nah, puisi naratif ini dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah balada, yaitu puisi yang isinya menceritakan tentang orang-orang perkasa atau tokoh-tokoh pujaan, seperti balada orang-orang tercinta, balada terbunuhnya Atmokarpo, dan seterusnya. Kemudian dalam puisi naratif ada romansa, yaitu puisi yang menggunakan bahasa romantik yang berkisah tentang percintaan. Kemudian diselingi oleh perkelahian dan petualangan. Kemudian yang kedua, jenis puisi yang kedua adalah puisi lirik. Puisi lirik ini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah ada elegi, yaitu puisi yang isinya mengungkapkan perasaan duka. Kemudian yang kedua ada puisi ode yang isinya mengenai pujian terhadap seseorang. Yang ketiga yang disebut serenada, yaitu puisi yang isinya mengisahkan percintaan yang dapat dinyanyikan pada waktu senja. Kemudian yang terakhir adalah puisi deskriptif. Puisi deskriptif ini ada 2. Yang pertama adalah satire. Nah, satire ini adalah puisi yang isinya mengungkapkan perasaan tidak puas terhadap suatu keadaan tertentu. Kemudian yang kedua adalah puisi kritik sosial. Ini puisi yang isinya menyatakan ketidaksenangan penyair terhadap keadaan suatu masyarakat dengan cara membeberkan kebincangan dalam masyarakat tersebut. Bagaimana? Terlalu cepat? Oke. Kalau begitu, silakan kalau ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan kepada Bapak dan Ibu guru kelas kalian dengan melalui WA atau melalui media-media sosial yang lain. Nah, demikian anak-anak penjelasan singkat kali ini, dan kita sampai bertemu lagi pada materi yang lainnya. Sampai jumpa dan terima kasih.